Kita sudah lihat bagaimana krisis 2008 menghantam kehidupan orang-orang kecil. Warung gulung tikar, ayah kehilangan kerja, ibu bingung beli beras. Tapi krisis itu nggak jatuh dari langit. Dia dimulai dari satu tempat, Wall Street. Dan di pusat dari semuanya ada satu nama, bank yang katanya too big to fail, terlalu besar untuk jatuh. Tapi justru dia yang roboh duluan. Namanya Lehman Brothers. Bank tua yang dulu dihormati tiba-tiba jadi simbol kegagalan global. Bangkrut dengan utang lebih dari 600 miliar dolar. Lebih besar dari negara kita waktu itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka bisa tumbuh raksasa lalu ambruk dalam semalam? Video ini akan membawa kamu masuk ke jantung krisis, ke ruang rapat, ke keputusan fatal, dan ke kesombongan orang-orang berkekuatan besar. Kalau video sebelumnya tentang rakyat yang kena imbas, sekarang kita bongkar cerita dari dalam markas besar penyebabnya. Tonton sampai habis. Lehman Brothers awalnya bukan bank, dia mulai dari toko kecil. Dia mulai dari toko kain kecil di Alabama, jual kapas pada tahun 1850-an. Tapi perlahan mereka naik kelas, dari jual kapas ke pembiayaan perang sipil Amerika. Dari sana masuk ke pembiayaan kereta api, pembangunan kota, bahkan investasi perusahaan-perusahaan besar. Saat dunia masuk abad ke-21, Lehman udah bukan toko keluarga lagi. Dia jadi raksasa finansial. Dan mereka main besar di satu hal, yaitu pasar properti Amerika. Tahun 2000-an awal, di Amerika rumah itu jadi kayak ATM. Orang beli rumah, harga naik, lalu digadai lagi buat beli mobil, TV, bahkan liburan. Bank semangat ngasih pinjaman, mau kamu pengangguran, kredit buruk, atau kerja seruputan. Nggak apa-apa, yang penting kamu ambil pinjaman. Pinjaman itu dikumpulin, dibungkus cantik jadi produk keuangan bernama MBS, Mortgage Backed Securities. Dan Lehman Brothers, mereka bukan cuma jual produk itu, mereka kolektor raksasa subprime. Masalah muncul saat suku bunga naik, cicilan rumah ikut naik. Orang-orang yang awalnya bisa bayar, mulai gagal bayar. Rumah disita, rumah dijual murah, harga properti anjlok. Dan MBS yang dibanggakan itu nilainya menjadi nol. Lehman punya triliunan dolar dalam bentuk aset-aset ini. Tapi waktu nilai rumah jatuh, aset itu jadi tumpukan kertas beracun. Richard Fall, CEO Lehman, terkenal keras kepala. Julukannya The Gorilla of Wall Street. Dia percaya Lehman akan selamat. Terus beli aset properti, terus main besar. Bahkan waktu bank lain udah mulai mundur. Dan gaji, jangan ditanya. Fall bawa pulang lebih dari 300 juta US dollar selama 8 tahun. Bahkan waktu Lehman sekarat, bonus tetap cair. Mereka hidup di dunia sendiri. Pesta di atap gedung, sementara di bawah rakyat mulai kehilangan rumah. Agustus 2008, Lehman udah nyaris bangkrut. Mereka coba minta tolong ke investor Jepang, Korea, ke Warren Buffett. Semua menolak. Pemerintah Amerika Serikat mulai panik. Mereka panggil semua bank besar buat rapat darurat. Tapi 14 September malam, kabar buruk keluar. Pemerintah tidak akan menyelamatkan Lehman. Karena mereka takut dicap buyout bank rakus. Dan mungkin mereka kira pasar bisa bertahan sendiri. 15 September 2008, Lehman Brothers resmi bangkrut. Utang lebih dari 600 miliar US dollar. Itu lebih besar dari GDP banyak negara berkembang waktu itu.
pasar saham jatuh bebas, bank-bank saling curiga, orang antri tarik uang di ATM, dan seluruh dunia masuk ke krisis global. Bangkrutnya Lehman bukan cuma berita lokal. Ini jadi gempa ekonomi global. Pasar saham di seluruh dunia jatuh bebas. Investor panik, bank takut meminjamkan uang, perusahaan gak bisa gaji karyawan, dan tiba-tiba semua hal kecil di kehidupan kita naik. Harga makanan, biaya sekolah, cicilan rumah. Orang biasa, mereka cuma lihat di TV bingung. Kok bisa? Cuma satu bank jatuh, tapi semua hidup kami ikut hancur. Dan disinilah letak bahayanya. Sistem keuangan kita itu rapuh. Kalau satu batu bata dicabut, seluruh bangunan bisa roboh. Setelah Lehman jatuh, pemerintah akhirnya sadar. Kita nggak bisa biarin sistem ini jalan sendiri. Mereka bailout bank lain, Citigroup, AIG, Bank of America, semua disuntik dana negara. Tapi buat sebagian orang, kepercayaan pada bank udah nggak bisa kembali. Dan di tengah krisis itulah, seseorang atau mungkin sekelompok orang mengirim sebuah pesan 9 halaman tanpa nama asli, di dalamnya ide radikal. Uang tanpa bank, tanpa pemerintah, tanpa izin. Namanya Bitcoin. Sebuah sistem baru dilahirkan dari puing-puing kehancuran Lehman Brothers. Di video selanjutnya kita akan bongkar baris demi baris apa isi white paper Bitcoin dan kenapa dunia yang retak justru butuh sesuatu yang seperti ini. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti dunia keuangan dengan cara yang beda, jangan lupa subscribe ya. Channel ini bakal terus bahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi bermakna. Dan nextnya kita bahas isi white paper Bitcoin.